warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Neraca Pembayaran Internasional dan Utang Luar Negeri Indonesia. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Erna Sari Sitorus, NPM 2005170144. Nama Dara Ayu, NPM 251710129. Saya Aulia Aftika Arifin dengan NPM 2005170108. Satu, pengertian dan fungsi neraca pembayaran internasional. Pengertian neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau balance of payment merupakan catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antar penduduk negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Definisi populasi dalam neraca pembayaran internasional meliputi individu, badan hukum, dan pemerintah. Fungsi neraca pembayaran internasional. Secara umum, fungsi neraca pembayaran dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. 2. Untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. 3. Untuk mencatat seluruh transaksi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. 4. Membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan di bidang fiskal, moneter, dan politik. 5. Sebagai bahan pertimbangan dan indikator bagi negara luar untuk memberikan bantuan keuangan. 6. Merupakan salah satu indikator ekonomi yang fundamental bagi suatu negara. 2. Sistem pencatatan dan transaksi neraca pembayaran. Sistem pencatatan neraca pembayaran. Sistem pencatatan dalam neraca pembayaran internasional dapat diklarifikasikan menjadi 2, yaitu transaksi debit dan kredit. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Transaksi debit adalah suatu transaksi yang menyebabkan pembayaran atau arus uang keluar kepada pihak luar negeri, yang termasuk transaksi debit. 1. Barang dan jasa yang diterima oleh luar negeri atau impor. 2. Pembayaran bunga dan denda. 3. Investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan masyarakat kepada negara lain. Transaksi kredit adalah suatu transaksi yang menyebabkan terjadinya penerimaan atau arus uang masuk dari pihak luar negeri yang termasuk transaksi kredit, antara lain 1. Ekspor ke negara lain. 2. Penerimaan jasa dari negara lain. 3. Penerimaan bunga dan dividen. Transaksi neraca pembayaran. Secara umum, transaksi ekonomi internasional atau asing atau pos-pos dasar suatu negara dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Transaksi perdagangan atau trade account adalah semua transaksi ekspor dan impor untuk barang dan jasa. Transaksi perdagangan dibagi menjadi transaksi yang terlihat, yaitu transaksi ekspor dan impor barang dagangan. 2. Transaksi pendapatan modal atau income on investment adalah semua transaksi pendapatan atau pendapatan yang berasal dari investasi asing dan penerimaan pendapatan modal asing di negara tersebut. 3. Transaksi unilateral atau unilateral transaction adalah transaksi atau transaksi unilateral yang berjalan dalam satu arah. Artinya, transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar barang atau bantuan yang telah diberikan. 4. Transaksi investasi langsung atau direct investment adalah semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian saham dan pembelian perusahaan yang dilakukan oleh penduduk di negara tertentu dengan penduduk negara lain. 5. Transaksi utang jangka panjang atau long term loan. Transaksi utang jangka panjang adalah semua transaksi kredit yang memiliki periode waktu yang panjang, yaitu pembayaran lebih dari 1 tahun. 6. Transaksi utang piutang jangka pendek atau short term capital.
Transaksi piutang jangka pendek adalah semua transaksi dalam utang yang jatuh tempo di mana tidak lebih dari 1 tahun. Transaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu transaksi penarikan dan WSL. 7. Transaksi lalu lintas moneter atau monetary accommodating adalah aktivitas untuk pembayaran transaksi dalam current account atau transaksi perdagangan, pendapatan modal, dan transaksi sepihak, dan investment account atau transaksi investasi langsung, utang jangka pendek, dan utang jangka panjang. 3. Pengertian utang luar negeri Indonesia. Pengertian utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri merupakan bentuk hubungan kerjasama antara negara debitur dengan negara kreditur dan merupakan cara yang efektif dalam menutupi defisit anggaran pemerintahan di mana resiko kebangkrutan ekonomi yang ditimbulkan dari utang luar negeri relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan pencetakan uang atau seigniorage yang dapat menimbulkan inflasi. Penerimaan utang luar negeri didapat dari beberapa pihak, diantaranya adalah pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang luar negeri itu sendiri bermacam-macam. Di antaranya didapatkan berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan. Empat, Neraca Pembayaran Indonesia tahun 2020 sampai 2021. Neraca Pembayaran Indonesia. Bank Indonesia atau BI melaporkan neraca pembayaran Indonesia atau NPI sepanjang 2020 mengalami surplus sebesar US 2,6 miliar atau 36,4 triliun dalam kurs 14.000. Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, menyampaikan surplus pada 2020 ini melanjutkan capaian surplus pada tahun sebelumnya sebesar US 4,7 miliar. Sehingga ketahanan sektor eksternal tetap terjaga di tengah tekanan pandemi COVID-19. Adapun defisit transaksi berjalan pada 2020 tercatat sebesar US 4,7 miliar atau setara dengan 0,4% dari PDB. Jauh menurun dari defisit pada 2019 sebesar US 30,3 miliar atau setara 2,7% PDB. Penurunan defisit tersebut, kata Erwin, sejalan dengan kinerja ekspor yang terbatas akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdapat COVID-19 di tengah impor yang juga tertahan akibat permintaan domestik yang belum kuat. Sementara itu, transaksi modal dan finansial pada 2020 tetap surplus sebesar US 7,9 miliar, sejalan dengan optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi domestik yang terjaga dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang mereda, terutama pada semester 2 atau 2020. Pada tahun 2021, neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada kuartal 4 atau 2021 mencatat defisit rendah sebesar US 0,8 miliar. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia atau BI, Erwin Haryono, menyampaikan bahwa perkembangan NPI tersebut tetap baik, sehingga menopang ketahanan eksternal Indonesia. NPI pada kuartal 4 atau 2021 mencatat defisit rendah sebesar US 0,8 miliar, ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang berlanjut, di tengah transaksi modal dan finansial yang mencatat defisit. Transaksi berjalan pada kuartal 4 atau 2021 kembali melanjutkan surplus sebesar US 1,4 miliar atau 0,4% dari PDB. Surplus ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian surplus sebesar US 5,0 miliar atau sebesar 1,7% dari PDB pada kuartal 3 atau 2021.
Perkembangan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut sehingga menyebabkan penyesuaian aliran modal keluar pada investasi portofolio terutama dalam surat berharga negara atau SBN di tengah kinerja saham yang masih mencatat surplus. Sepanjang 2021, BI mencatat neraca pembayaran secara keseluruhan mencatatkan surplus yang cukup tinggi mencapai US 13,5 miliar. Sejalan dengan itu, posisi cadangan devisa pun pada akhir Desember 2021 tercatat meningkat menjadi sebesar US 144,9 miliar, setara dengan pembiayaan 7,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah. 5. Utang luar negeri Indonesia selama masa Bapak Jokowi. Utang luar negeri Indonesia periode pertama Presiden Jokowi. Posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir kuartal 4 tahun 2019 tercatat sebesar 199,9 miliar US dollar atau tumbuh 9,1%. Lebih rendah dari pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 10,3%. Pertumbuhan utang luar negeri pemerintah tersebut ditopang oleh arus masuk investasi non-residen pada surat berharga negara domestik dan penerbitan dual currency global bonds dalam mata uang US dollar dan euro. Bicara tahunan, ULN Indonesia Januari tahun 2019 tumbuh 7,2% tahun ke tahun, relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya. Total ULN Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari gambar berikut ini, bahwasannya keterangannya tercatat pada tahun 2014 ULN Indonesia 293.320.000 US dollar. Tahun 2015 731 juta US dollar. Tahun 2016 320.005.000 US dollar. 2017 352.469 US dollar. Tahun 2018 377.827.000 US dollar dan tahun 2019 324 US dollar pada Januari tahun 2019. Utang pemerintah tidak termasuk bank sentral meningkat pada Januari tahun 2019 sebesar 187,2 miliar US dollar atau tumbuh 3,7% dari tahun ke tahun, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 3,1%. Pertumbuhan ULN dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing dari pasar SBN domestik selama Januari 2019. Dapat dilihat pada data di samping, utang luar negeri Indonesia terdiri dari sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yaitu 19,1% dari total, sektor konstruksi 16,6% dari total, sektor jasa pendidikan 6,2%, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib itu 15,4% dan sektor jasa keuangan asuransi 13,3%. Edisi Maret sampai Agustus 2019. Dalam statistik luar negeri Indonesia edisi Maret yang dikeluarkan Kementerian Keuangan dan BI, pemerintah mencatat ULN Indonesia sebesar 383,3 miliar US dollar atau setara dengan 5.366 triliun dengan kurs 14.000. Terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 190,2 miliar atau 2.663 triliun, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 193,1 miliar US dollar atau 2.703 triliun. Ada peningkatan utang sebesar 5,5 miliar US dollar atau sekitar 77 triliun dibandingkan dengan posisi pada akhir periode sebelumnya. Dan selain itu secara keseluruhan, utang luar negeri Indonesia tumbuh 9,8%,
years on years menjadi 393,5 miliar setara dengan 5.505 triliun per Agustus 2019. Khusus utang luar negeri BUMN per Agustus 2019 senilai mencapai 51,7 miliar atau setara 714,98 triliun. Utang tersebut dimiliki oleh BUMN perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan lembaga non-keuangan. ULN tahun 2020. Pada tahun 2020, utang luar negeri Indonesia tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Oktober tercatat sebesar 413,4 miliar US dollar, terdiri dari ULN sektor publik, pemerintah, dan bank sentral sebesar 202,6 miliar US dollar dan ULN sektor swasta yang termasuk BUMN sebesar 210,8 miliar US dollar. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir Oktober tercatat 3,3% years on years, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,8%, terutama dipengaruhi oleh perlambatan ULN pemerintah. ULN pemerintah sendiri tumbuh melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Di bulan Oktober, ULN pemerintah tercatat sebesar 199,8 miliar US dollar atau tumbuh 0,3%, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan September sebesar 1,6%. Perlambatan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman luar negeri pemerintah di tengah kembalinya aliran masuk modal asing di pasar surat berharga negara seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan persepsi positif investor yang tetap terjaga terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik. ULN tahun 2021. Bank Dunia atau World Bank merilis laporan terbaru soal statistik utang internasional atau International Debt Statistic 2021. Dalam rilis tersebut, lembaga ini melaporkan deretan negara low middle income dengan jumlah utang luar negeri terbesar di dunia. Indonesia masuk ke dalam daftar tersebut. Sementara itu, pemerintah mengatakan utang itu hanya menyertakan negara berkembang dan tidak negara maju, sehingga tidak ada perbandingan. Namun demikian, laporan perbandingan yang dimaksud tidak menyertakan negara-negara maju melainkan negara-negara dengan kategori berpendapatan kecil dan menengah, sehingga terlihat bahwa posisi Indonesia masuk dalam 10 golongan negara ULN terbesar. Pada Bank Indonesia mencatat ULN Indonesia pada Juli tahun 2021 sebesar 415,7 miliar atau setara dengan 5.902 triliun dengan asumsi kurs 14.200. Tumbuh 1,7% dari tahun sebelumnya dan tumbuh 2% dari bulan sebelumnya. Perkembangan ini disebabkan oleh perlambatan ULN pemerintah. Dari data BI, posisi ULN pemerintah bulan Juli tahun 2021 mencapai 205,9 miliar US dollar atau sekitar 2.923 triliun. Tumbuh 3,5%. Angka ini melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Juni tahun 2021 yang sebesar 4,3%. Dan perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi surat berharga domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19. ULN Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2001 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan 3 ini tercatat sebesar 423,1 miliar US dollar atau tumbuh 3,7%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,0% atau 2%. Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN di sektor publik dan sektor swasta. ULN pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada triwulan 3 ini sebesar 205,5
miliar US dollar atau tumbuh 4,1%. Lebih rendah dari pertumbuhan triwulan 2 yang sebesar 4,3%, dan WLN swasta meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. WLN swasta pada triwulan 3 ini tumbuh sebesar 0,2%, setelah pada periode sebelumnya yang mengalami kontraksi 0,3%. WLN tahun 2002 sendiri pada awal tahun 2022, BI mencatat WLN Indonesia pada bulan Januari menurun. Posisi WLN Indonesia pada akhir Januari tercatat 413,6 miliar atau setara 5.917 triliun atau turun dibandingkan dengan posisi WLN pada bulan sebelumnya yang sebesar 415,3 miliar atau setara 5.941 triliun, dan posisi WLN Januari 2022 terkontraksi 1,7%, lebih dalam dibandingkan kontraksi sebelumnya yang 0,4%. Hal ini menyebabkan WLN pemerintah terkontraksi 5,4% atau lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi 3,0% pada Desember 2021, menyebabkan WLN pemerintah terkontraksi 5,4%. Lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi yang 3,0% pada Desember 2021. Penurunan terjadi seiring beberapa seri SBN yang jatuh tempo pada Januari tahun 2022, termasuk SBN dalam denominasi dolar Amerika Serikat.